Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Lestari dari Agribisnis Pangan semester 6 Politeknik Negeri Lampung untuk memenuhi tugas mata kuliah Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi. Di sini saya akan presentasikan hasil proposal tugas akhir. Proposal ini berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produksi dan Pendapatan Petani Jagung di Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan. Bagian pertama dari penelitian ini yaitu pendahuluan. Latar belakang, sektor pertanian sangat penting dalam memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi nasional. Peranan sektor pertanian sangat besar, yaitu sebagai sumber penghasil bahan kebutuhan pokok, sandang dan papan, dapat memberikan lapangan kerja, dan dapat berkontribusi terhadap pendapatan nasional serta memberikan devisa bagi negara. Petani di Indonesia kebanyakan berasal dari daerah pedesaan yang menjadikan sektor pertanian sebagai mata pencarian dan sumber pendapatan utama. Tanaman pangan yang banyak dibudidayakan selain padi, yaitu tanaman jagung yang menjadi bahan pangan utama kedua setelah padi di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, produksi jagung nasional beberapa tahun ini mengalami peningkatan. Pada 5 tahun terakhir ini, volume produksi jagung di Indonesia mengalami peningkatan hingga mencapai 30,1 juta ton pada akhir tahun 2018. Produksi yang meningkat tersebut dapat menurunkan jumlah impor jagung di Indonesia dari 3,3 juta ton 5 tahun terakhir ini hingga pada tahun 2018 hanya mencapai 477.000 ton. Produksi jagung dapat ditentukan dengan penggunaan faktor atau input pertanian dalam budidaya jagung. Tingkat produksi jagung akan berpengaruh terhadap pendapatan para petani jagung. Besarnya pendapatan para petani jagung menggambarkan ukuran tingkat kesejahteraan. Peningkatan kesejahteraan petani jagung harus dimulai dari rumah tangga. Pendapatan petani yang berasal dari kegiatan pertanian memberikan kontribusi lebih besar dibandingkan dengan pendapatan yang berasal dari kegiatan lainnya atau di luar pertanian. Lampung merupakan salah satu daerah produsen jagung terbesar keempat di Indonesia pada beberapa tahun ini. Sentra produsen jagung terbesar di Lampung salah satunya yaitu Kabupaten Lampung Selatan. Berikut ini merupakan tabel produksi jagung di Kabupaten Lampung Selatan tahun 2019 yang sebesar 539.390 ton. Jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 510.936 ton. Pada tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa di Lampung Selatan, Kecamatan Penengahan dengan produksi sebesar 70.576 ton merupakan kecamatan yang memproduksi jagung terbesar di Lampung Selatan pada tahun 2019. Produksi jagung di Kecamatan Penengahan sendiri mengalami turun naik dari beberapa tahun sebelumnya. Baik, selanjutnya, ini merupakan tabel dari luas panen, produksi, dan produktivitas tanaman jagung di Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan dari tahun 2016 hingga 2019. Dari tabel tersebut dapat kita ketahui bahwa tingkat produksi tanaman jagung di Kecamatan Penengahan pada 5 tahun terakhir ini mengalami naik turun pada setiap tahunnya. Peningkatan dan penurunan produksi suatu komoditas pertanian dipengaruhi oleh penggunaan faktor-faktor sumber daya pengolahan produksinya, faktor produksi
atau input pertanian tersebut terdiri dari seperti luas lahan, modal yang berupa benih, pupuk, pestisida, dan insektisida, serta tenaga kerja yang digunakan dalam proses selama budidaya. Berdasarkan uraian pada latar belakang itu, maka dapat dirumuskan permasalahan dari penelitian ini, yaitu yang pertama, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi produksi jagung di Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan. Dan yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pendapatan petani jagung di Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan. Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain yang pertama, mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi produksi jagung di Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan. Dan tujuan yang kedua yaitu mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pendapatan petani jagung di Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan. Selanjutnya, adapun manfaat dari penelitian ini antara lain seperti sebagai bahan acuan peneliti lain yang berminat mengadakan penelitian lebih lanjut lagi. Yang kedua, sebagai bahan informasi dan pertimbangan bagi pemerintah dalam menentukan keputusan kebijakan yang berkaitan dalam bidang pertanian, khususnya dalam usaha meningkatkan produk pertanian di Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan. Yang ketiga, bagi petani itu sendiri sebagai salah satu informasi untuk melakukan tindakan yang terbaik dalam rangka meningkatkan pendapatan. Selanjutnya, ini merupakan bagan kerangka pemikiran faktor-faktor yang mempengaruhi produksi dan pendapatan petani jagung pada penelitian ini. Beberapa variabel yang diperkirakan sebagai faktor produksi usaha tani jagung yaitu luas lahan, bibit, pupuk, dan tenaga kerja. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi produksi jagung yaitu luas lahan, pupuk, pestisida, dan tenaga kerja. Dan adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan petani jagung adalah biaya benih, biaya pupuk, biaya pestisida, dan biaya tenaga kerja. Hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara atas suatu persoalan yang masih perlu dibuktikan kebenarannya dan harus bersifat logis, jelas, dan dapat diuji. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, yang pertama, diduga bahwa luas lahan, pupuk, pestisida, dan tenaga kerja berpengaruh terhadap produksi jagung di Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan. Dan yang kedua, diduga bahwa biaya benih, biaya pupuk, biaya pestisida, dan biaya tenaga kerja berpengaruh terhadap pendapatan petani jagung di Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan. Baik, selanjutnya pada bagian kedua, tinjauan pustaka. Pada tinjauan pustaka penelitian ini terdapat beberapa subbab yang diantaranya yang pertama, pertanian. Menurut Moser tahun 1968, pertanian itu sendiri adalah sejenis proses produksi khas yang didasarkan atas proses pertumbuhan tanaman dan hewan. Secara umum, pengertian dari pertanian adalah suatu kegiatan manusia yang termasuk di dalamnya yaitu bercocok tanam, peternakan, perikanan, dan juga perhutanan. Bentuk-bentuk pertanian di Indonesia seperti sawah, tegalan, pekarangan, dan ladang berpindah. Yang kedua yaitu tanaman jagung. Jagung merupakan tanaman semusim yang sesuai untuk daerah iklim musim panas dan daerah iklim subtropika serta tropik. Yang ketiga yaitu teori produksi. Produksi berkaitan dengan cara bagaimana sumber daya dipergunakan untuk menghasilkan produk. Produksi merupakan hasil akhir dari proses atau aktivitas ekonomi dengan memanfaatkan beberapa masukan atau input. Q sama dengan F, X1, X2, X3, dan seterusnya
merupakan hubungan antara jumlah output dengan sejumlah input yang digunakan dalam proses produksi. Berdasarkan fungsi produksi tersebut, maka akan dapat diketahui hubungan antara input dengan output dan juga akan dapat diketahui hubungan antara input itu sendiri. Yang keempat yaitu faktor produksi. Faktor produksi adalah suatu fungsi yang menghubungkan antara produksi yang dihasilkan dengan faktor produksi. Dalam usaha tani produksi pertanian, secara matematis dapat dirumuskan yaitu Q sama dengan X1, X2, X3, dan seterusnya. Selain itu, menurut Solow, pertumbuhan output ditentukan oleh dua hal utama, yaitu masing-masing faktor produksi yang dipakai. Fungsi produksi menurut Solow dapat ditulis dengan Q sama dengan F dikali K, L, dan E. Selanjutnya yaitu fungsi produksi Cobb-Douglas. Fungsi produksi Cobb-Douglas yaitu suatu fungsi atau persamaan yang melibatkan dua variabel atau lebih. Variabel yang satu disebut variabel independen atau Y, dan yang lain disebut variabel dependen atau X. Secara matematis, fungsi produksi Cobb-Douglas dapat ditulis seperti Y sama dengan alfa X1, B1, X2, B2, dan seterusnya. Dan untuk memudahkan pendugaan terhadap persamaan, maka persamaan tersebut dapat diubah menjadi bentuk linier berganda dengan cara melogaritmekan pada bentuk log atau ln sebagai berikut. Ln Y sama dengan ln A ditambah B1 ln X1 plus B2 logaritma X2 dan seterusnya. Selanjutnya teori pendapatan. Pendapatan adalah hasil kerja atau usaha sebagainya. Menurut Suharjo dan Patong tahun 1973, pendapatan adalah balas jasa dari kerjasama faktor produksi, modal, lahan, jasa pengelola, dan tenaga kerja. Pemasukan yang diperoleh dari jumlah produk fisik yang dihasilkan dikalikan dengan harga jual atau dalam persamaan matematika seperti TR sama dengan Q dikali P, yang mana TR merupakan pendapatan total, Q jumlah produksi, dan P merupakan harga. Selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Di sini saya menggunakan penelitian yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produksi dan Pendapatan Petani Jagung di Desa Santis, Kecamatan Percutsei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, yang ditulis oleh Puji Dwi Isnuriadi tahun 2019. Penelitian tersebut ditemukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi produksi jagung di desa tersebut yang berpengaruh nyata terhadap produksi jagung adalah luas lahan. Sedangkan yang berpengaruh tidak nyata terhadap produksi jagung yaitu pupuk, pestisida, dan tenaga kerja. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan petani jagung di desa tersebut yang berpengaruh nyata terhadap pendapatan petani jagung adalah biaya benih dan biaya tenaga kerja, sedangkan lainnya merupakan yang tidak berpengaruh nyata. Baik, selanjutnya yaitu bagian ketiga, yaitu metodologi penelitian. Baik, selanjutnya bagian ketiga, metodologi penelitian. Terdapat beberapa subbab. Di antaranya yang pertama yaitu ada tempat dan waktu.
Lokasi dan tempat penelitian ini ditentukan secara sengaja atau purposif, yaitu di Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan. Alasan memilih tempat penelitian ini yaitu karena Kabupaten Penengahan merupakan daerah yang produksi jagungnya terbesar di Kabupaten Lampung Selatan. Dan penduduk di kecamatan ini mayoritas berprofesi sebagai petani padi dan jagung. Dan penelitian akan dilakukan kurang lebih selama 2 bulan. Selanjutnya yaitu alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu alat tulis kantor, alat perekam, dan lainnya. Kuesioner, profil dan monografi Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan, dan data mengenai petani jagung di Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan. Selanjutnya yaitu perancangan percobaan dan analisis data. Metode analisis data yang digunakan yaitu pada penelitian ini yaitu deskriptif, kualitatif, dan kuantitatif. Metode yang digunakan dalam menentukan faktor-faktor produksi jagung di Kecamatan Penengahan menggunakan fungsi produksi Cobb-Douglas. Persamaan fungsi produksi Cobb-Douglas yaitu log Y1 sama dengan log A0 plus B1 log X1 plus B2 log X2 plus B3 log X3 dan plus B4 log X4 plus error. Selanjutnya, metode yang digunakan dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan petani jagung yaitu menggunakan regresi linier berganda dengan rumus Y2 sama dengan B0 plus B1 X1 plus B2 X2 plus B3 X3 dan B4 X4 plus error. Pada metode analisis juga menggunakan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Dan juga menggunakan koefisien determinasi atau R2. Selanjutnya pada metodologi penelitian terdapat prosedur kerja yang terdiri dari definisi operasional. Definisi operasional pada penelitian ini adalah unsur penelitian yang terkait dengan variabel yang terdapat dalam judul penelitian atau yang tercakup dalam paradigma penelitian sesuai dengan hasil perumusan masalah. Berdasarkan definisi operasional variabel yang digunakan pada penelitian ini yaitu ada produksi jagung, pendapatan petani jagung, luas lahan jagung, pestisida, pupuk, tenaga kerja, dan biaya input. Selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan sekunder. Data primer yaitu metode yang digunakan dalam pengumpulan data primer dengan menggunakan metode wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Sedangkan untuk data sekunder, penulis memperoleh data sekunder melalui instansi yang terkait dengan penelitian ini. Selanjutnya, untuk pengambilan sampel. Dalam penelitian ini diketahui jumlah petani jagung sebesar 1.560 petani jagung. Jadi jumlah sampel petani jagung yang diambil oleh peneliti yaitu 48 orang berdasarkan perhitungan dengan rumus N sama dengan N per 1 plus NE2. Rumus ini merupakan rumus untuk menentukan ukuran sampel dari populasi menurut Solvin tahun 1960. Selanjutnya yaitu pengamatan. Pengamatan adalah suatu aktivitas yang dilakukan untuk mengetahui sesuatu dari sebuah fenomena yang ada di daerah penelitian secara langsung. Pengamatan yang saya lakukan
dengan berkunjung secara langsung dan mencatat informasi yang saya butuhkan mengenai faktor produksi yang digunakan dalam pertanian jagung di Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan. Informasi diperoleh dengan menggunakan kuesioner atau daftar pertanyaan dan wawancara yang diberikan kepada petani jagung. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.